Oke, baik anak-anak. Bapak akan coba menjelaskan latihan soal tentang pertidaksamaan kembali ya. Apakah sudah tersharing? Soal Bapak udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Mohon Sudah, anak-anak boleh memperhatikan, mencatat beberapa hal yang barangkali muncul pertanyaan nantinya ya. Oke. Di soal pertama, pertanyaannya adalah agar persamaan kuadrat mx kuadrat dikurang n tambah 6x ditambah n tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar tidak real. Baik ya. Akar-akar tidak real ini maksudnya adalah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang diberikan ya, itu lebih kecil dari 0 ya. Dalam hal ini yang menjadi B-nya adalah negatif n tambah 6, yang menjadi A-nya adalah si M, dan yang menjadi C-nya adalah si M tambah 3. Sehingga pertidaksamaan yang kita peroleh adalah negatif n tambah 6, kita kuadratkan, dikurang 4 kali n, dikali n tambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, dalam hal ini, kita akan coba menyederhanakan bentuk pertidaksamaan yang diberikan dengan menguadratkan persamaannya menjadi n kuadrat ditambah 12n tambah 36. Lalu yang satu lagi adalah 4m kuadrat ditambah 12n. Nah, kita kurangkan, ini adalah minus 3m kuadrat, 12 dikurang 12 itu 0, sehingga ini menjadi tambah 36, lebih kecil dari 0. Kita kalikan pertidaksamaan dengan minus sepertiga, maka diperoleh n kuadrat kurang 9 lebih besar dari 0. Kita dapat memaktorkan ini menjadi seperti ini, sehingga kita punya garis bilangan bertanda yang dapat kita uji nanti bahwa di yang bertanda positif itu ada di lebih kecil dari minus 3 ya. Sedangkan kalau yang lebih besar itu nanti yang lebih kecil itu dari minus 3 sampai 3. Sedangkan yang lebih besar nanti ada di lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari minus 3. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah himpunan N, di mana atau langsung saja dari minus 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari N maksudnya, lebih kecil dari 3. Begitu ya. Nah, kita coba lanjutkan ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, agar fx sama dengan p kurang 2x kuadrat dikurang 2 kali 2p kurang 3x ditambah 5p kurang 6 bernilai positif untuk semua x. Nah, kalau kita bayangkan fungsi fx itu adalah berarti kira-kira contoh bentuknya adalah seperti ini ya. Artinya seluruhnya berada di atas sumbu x. Jadi kita katakan, agar sesuai dengan permintaan, maka seluruh kurva f di atas sumbu x. Nah, perhatikan, syarat agar diperoleh kondisi seperti ini ada dua. Yang pertama, A-nya itu harus bertanda positif karena dia terbuka ke atas, ya, karena terbuka kurva ya, kurva terbuka ke atas. Yang kedua, D-nya itu lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena kurva tidak memotong atau dan tidak menyinggung ya. Dan atau lah kita bilang ya. Atau tidak
menyinggung sumbu X. Apakah suara Bapak masih terdengar dengan jelas? Baik, oke ya. Berarti dalam hal ini sama seperti sebelumnya, kita akan coba menandai yang menjadi A-nya itu adalah si P kurang 2, yang menjadi B-nya adalah minus 2 kali 2P kurang 3, sedangkan yang menjadi C-nya adalah si 5P kurang 6. Nah, dalam hal ini, maka pertama kali yang kita cari adalah yang paling gampang. Syarat yang pertama bahwa A itu lebih besar dari 0. Maka P-nya itu lebih besar dari 2 nantinya. Kemudian, syarat yang kedua adalah D-nya itu lebih kecil dari 0. Apa artinya? Maka si minus 2 kali 2P kurang 3 itu si D-nya. Kita kuadratkan dikurang 4 kali P kurang 2. P kurang 2 itu adalah A. Ditambah dikali 5P kurang 6 lebih kecil dari 0. Sama seperti soal yang pertama, kita menjabarkan bentuk ini menjadi 4 kali, ini 4P kuadrat dikurang berarti 12P ditambah 9 dikurang 4 kali kita kalikan ini menjadi 5P kuadrat dikurang 10P dikurang 6P ditambah 12 lebih kecil dari 0. Lalu kita bagikan dengan 4 sehingga dapat 4P kuadrat dikurang 12P kurang 9 kurang. Nah, sekarang ini hanya tinggal 5P kurang 16P tambah 12 lebih kecil dari 0. Ya. Kita lihat bahwa P kuadrat tadi di sini ya. Tandanya tidak berubah karena dibagikan dengan 4 ya. Maka langkah berikutnya kita tinggal mengurangkan. Minus 4P kurang P kuadrat itu 5P kuadrat hasilnya nanti adalah minus P kuadrat. Minus 2P ditambah 16 jadi tambah 4P. Minus 9 dikurang 12 hasilnya nanti, ini jadi tambah tadi ya. 9 kurang 12 hasilnya minus 3 lebih kecil dari 0. Nah, memang ini bisa langsung kita faktorkan, tapi kita boleh juga memilih mengalihkan dengan negatif 1 sehingga diperoleh 4P P kuadrat kurang 4P tambah 3 lebih besar dari 0. Nah, kita faktorkan ini adalah P kurang 1 kali P kurang 3. Maka garis bilangan yang kita perhatikan adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, perhatikan bahwa 1 itu masih lebih kecil dari 3. Sehingga lalu kita dapat menguji tandanya nanti bahwa untuk X lebih kecil dari 1, X lebih besar atau X lebih besar dari 3 nanti tandanya positif. Sedangkan untuk X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 3 tandanya negatif. Kita butuh yang positif sehingga penyelesaiannya adalah P lebih kecil dari 1 atau P lebih besar dari 3. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak dapat langsung menyimpulkan seperti soal pertama tadi karena ada syarat tambahan bahwa P-nya itu harus lebih besar dari 2. Ya. Akibatnya kita dapatkan di sini. Oh iya, kelihatannya ini kita harus perhatikan juga ya. Tadi agar ini persamaan kuadrat, ya, agar ini persamaan kuadrat, ya m-nya tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Tetapi memang kebetulan solusi kita seperti ini, maka harusnya jawabannya kita sederhanakan ya. Kita ubah menjadi atau coba kita lihat ada nggak kesalahan hitung di sini. Kalau di soal pertama kayaknya ada kesalahan hitung ya? Ada, Pak. Ada di bagian mana? Yang 36 bagi 3, Pak. Oh, 36 bagi 3 harusnya berapa? 12 ya? Bagi 3, 12, Pak. 12. Oke, 12. Kalau 12 berarti angkanya ini jadi M kurang 2 akar 3 ya.
dan M tambah 2 akar 3 ya. Berarti ini, ya kan? Minus, minus 2 akar 3 dan 2 akar 3. Dan yang ternyata yang mau kita ambil yang positif ya, sehingga dia itu adalah M lebih kecil dari minus 2 akar 3 atau M lebih besar dari 2 akar 3. Nah, memang kalau kita lihat M tidak sama dengan 0 itu syarat dari agar dia persamaan kuadrat ya. Nah, ternyata faktanya di sini gimana? Faktanya tidak ada ya. Tidak termasuk di jawaban kita, sehingga tidak perlu ditambahkan dan M tidak sama dengan 0, karena itu mubazir ya. Jadi kita tuliskan aja seperti ini sudah tepat ya. Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dalam soal cerita ya, keliling sebuah persegi panjang adalah 20 meter dan luasnya kurang dari 24 meter persegi. Nah, kita perhatikan, berarti kita boleh membayangkan ini adalah sebuah kotak ya, persegi tadi itu kita gambarkan seperti ini, sembarang sebenarnya tidak ini gambar yang benar ya, tetapi ini sudah cukup lah menggambarkan yang mana katanya salah satu sisinya panjangnya A ya. Kita anggap aja yang satu sisi itu adalah A di sini ya. Nah, kalau satu sisi yang lain kita misalkan adalah B ya, maka hubungan A dengan B adalah 2 kali A tambah 2 kali B adalah keliling kan gitu ya. Sehingga kalau kelilingnya 20 meter, maka A tambah B jadi 10. Dengan kata lain, B itu sama dengan 10 dikurang A. Nah, jadi B itu sama dengan 10 kurang A. Seperti ini. Lalu ada informasi kedua. Katanya luasnya kurang dari 24 meter persegi ya. Maka luas yang kita sebutkan tadi itu adalah A kali B. Nah, ini kita sebut sebagai multivariable function atau fungsi banyak berubah ya. Jadi, tapi ini bisa dibuat menjadi satu variabel dengan mengganti B-nya menjadi 10 kurang A gitu ya. Nah, berarti kita dapat persamaan karena katanya dia kurang dari 24, ya lebih kecil dari 24 seperti ini ya. Kita kalikan 10A kurang A kuadrat kurang dari 24. Kalau kita tulis ulang, minus A kuadrat tambah 10A kurang 24 lebih kecil dari 0. Nah, ini boleh juga kita kalikan negatif sehingga diperoleh A kuadrat kurang 10A tambah 24 lebih kecil dari 0. Yang mana kita tahu itu faktornya adalah A kurang 6 dan A kurang 4 ya. Berarti pada soal ini garis bilangannya itu batasannya adalah ada 4, ada 6. Nah, tapi dalam hal ini kita mencari yang negatif. Ya, mencari yang negatif. Sehingga kita perolehlah jawabannya A lebih besar dari 4, lebih kecil dari, dan A lebih kecil dari 6. Nah, seperti itu ya. Lalu ada nggak syarat lainnya? Tadi, Pak. Ya. Nah, yang ini Pak jadi lebih besar Pak, yang dikali negatif. Oh, kali negatif ya. Lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti solusinya gimana? A lebih kecil dari 4 atau A lebih besar dari 6 gitu ya. Nah, tetapi kita harus hati-hati nih. Ya. Atau coba ada nggak kesalahan hitung? Kita perhatikan dulu sebelum kita lanjutkan. Kita perhatikan kembali, barangkali ada kesalahan penghitungan. Jangan-jangan tidak ada yang seperti ini. Ya, udah pas ya? Hitungan Bapak udah pas? Aman ya?
Oke, Iya, Pak. kalau aman, maka jawabannya seperti ini ya. Tetapi ingat ya, tetapi agar membentuk yang namanya apa di sini? Persegi panjang, maka ada syarat logis bahwa A itu harus lebih besar dari 0 dan A juga harus lebih kecil dari 10. Mengapa? Karena kalau seandainya A-nya lebih besar dari 10 atau sama dengan 10, B-nya jadi 0. Mana ada persegi demikian? Nah, atau kita tuliskan ini ya sebagai A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 10. Bisa seperti ini ya menuliskannya. Oke, bagaimana suara Bapak terdengar masih nak? Oke, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari dua pertidaksamaan tadi ya. Nanti boleh diuji di buram kalian, Bapak tidak akan tunjukkan lagi. Sehingga penyelesaiannya itu adalah 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 4, atau 6 lebih kecil dari A lebih kecil dari 10. Begitu ya. Aman ya. Oke, kalau aman, maka kita akan coba lanjutkan ya. Ke soal nomor 14. Agar grafik fungsi f(x) seluruhnya di atas grafik fungsi gx, maka kita terjemahkan ini ya sebagai pertidaksamaan f(x) lebih besar dari gx. Itu seluruhnya berada di atas katanya gitu ya. Nah, kita lihat maka dalam hal ini persamaannya ada di mx kuadrat kurang 2mx tambah m lebih besar dari 2x kurang 3. Kan gitu ya. Lalu kita tuliskan ini mx kuadrat kurang 2mx kurang 2 ditambah m kurang 2x pangkat 3 ditambah 3 lebih besar dari 0. Gitu ya. Berarti kalau kita gabungkan, ini menjadi m kurang 2x kuadrat dikurang ini menjadi 2mx tetap, satu lagi ditambah m tambah 3 dalam kurung. Nah, apa membedakan ini dari soal sebelumnya? Ya, pada soal sebelumnya barangkali kita mencari A-nya, tapi kalau pada soal ini sama saja seperti pernyataan seluruhnya bernilai positif. Ya. Soal ini sama saja. Kenapa? Karena selalu ada kalimat selalu kata kuncinya ya, seluruhnya, maka syaratnya sama saja dengan ya m kurang 2 lebih besar dari 0, itu si A-nya ya. Tadi mungkin jangan lupa ini si A, ini si B, ini si C ya. Dan satu lagi adalah B-nya lebih kecil dari 0. Nah, kita buat berarti M-nya lebih besar dari 2 dan kita sederhanakan ini minus 2M dikuadratkan dikurang 4 kali M kurang 2 itu si A kali M tambah 3 itu si C lebih besar dari 0. Lalu kita tuliskan ini jadi M kuadrat dikurang 4 kali M kuadrat dikurang 2M tambah 3M dikurang 6 ya, kita kalikan satu per satu. Lalu kita jabarkan lagi, ini menjadi 4 kali M kuadrat dikurang M, ditambah M jadinya ya, karena masih lebih banyak positif 3M daripada minus 3M. Lalu ini lebih besar dari 0, kita kalikan lagi, 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat, ya, lalu minus 4M ditambah 24 lebih besar dari 0. Nah, berhubung ini habis, jadi minus 4M lebih besar dari minus 24, maka M-nya lebih kecil dari 6. Jadi, ya, dari syarat nilai A, yaitu si M kurang 2 lebih besar dari 0, dan diskriminan
yang lebih kecil dari 0, kita dapatkan M-nya itu lebih besar dari 2 dan M lebih kecil dari 6. Rumuskan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke 1.5. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita sudah muncul bentuk seperti ini ya, lebih kecil sama dengan 5. Kira-kira kita dapat melihat bahwa dalam bentuk ini namanya bentuk akar dari -3 itu tidak terdefinisi ya, tidak ada nilainya. Lalu bagaimana kamu bisa membandingkan sesuatu yang tidak ada dengan 5? Nah, itu mustahil ya. Kecuali yang kita anggap tidak ada itu 0. Nah, padahal 0 dan tidak ada itu dua hal yang berbeda. Oke. Ya mungkin kalau ditanya samamu, ada uangmu nggak? Nggak ada, Pak. Ya berarti jumlah uangmu 0. Kan gitu ya. Tapi dalam konteks ini tidak ada ya tidak terdefinisi. Ya. Tidak terdefinisi maksudnya ya. Tidak terdefinisi. Oke ya. Lalu kita cek, apa rupanya batasan X agar dia terdefinisi? Ternyata, agar bentuk akar itu bisa dicari nilainya, ya, maka nilai si fx ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Si fx itu siapa? Semua yang ada dalam bentuk akar itu. Nah, coba kita lihat. Berarti dalam soal kita, fx-nya itu yang 4 kurang 3x. Syaratnya apa tadi? Lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan ya. 4 kurang 3x lebih besar sama dengan 0. Yaitu minus 3x lebih besar sama dengan minus 4. X lebih besar sama dengan 4/3. Jadi, untuk x yang demikian, ini akan selalu ada nilainya. Berapa nilainya? Ternyata, akar dari fx selalu bertanda tidak negatif. Nah, ya, ini tidak negatif dia. Apa akibatnya kalau dia tidak negatif? Maka kalau dia tidak negatif, maka bentuk pertidaksamaannya dapat dikuadratkan. Sehingga dari kalimat dia tidak negatif, bentuk akar 4 kurang 3x lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 5 bisa dikuadratkan sehingga mendapatkan hasil 4 kurang 3x lebih kecil sama dengan 25. Kita kuadratkan. Kenapa bisa hilang akarnya? Karena akar dari 4 kurang 3x dikuadratkan sama dengan akar dari 4x kuadrat itu nilai mutlak 4 kurang 3x. Nah, karena berhubung nilainya itu tidak negatif, maka nilai mutlaknya sama dengan dirinya sendiri. Atau 0 juga, nilai mutlaknya sama dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita seolah-olah langsung saja menghilangkan akarnya. Kita lanjutkan, maka ini menjadi minus 3x lebih kecil sama dengan 21, maka x lebih besar sama dengan minus 21/3. Jadi, dari kedua batasan ini, ya ada dua syarat. Syarat pertama itu agar ada nilainya. Syarat kedua, karena setelah kita kuadratkan dan kita selesaikan, maka penyelesaiannya adalah bisa gunakan garis bilangan bertanda nanti x lebih besar sama dengan minus 21/3 dan ya, x lebih kecil sama dengan 4/3. Demikian ya. Tadi itu penjelasannya. Lalu kita lanjut lagi, gimana jika bentuk akarnya seperti ini, Pak? Nah, kita lihat. Maka kita tahu bahwa sama seperti tadi, syarat pertama haruslah x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kalau x kurang 3 lebih besar sama dengan 0, kita dapatlah batasan yang pertama, x-nya lebih besar sama dengan 3. Lalu, bagaimana dengan pertidaksamaan ini? Kita lihat. Ketika 5 kurang x lebih kecil dari 0, ya, kita dapat bagi kasus ya. Kasus pertama, kalaulah 5 kurang x-nya lebih kecil
dari 0. Ya, apa akibatnya? Atau dengan kata lain, X-nya lebih kecil, minus X lebih kecil dari minus 5, atau X-nya lebih besar dari 5. Ya, termasuk di sini sih ya. Termasuk bagian dari syarat tadi ya. Ini. Maka, pasti benar. Kenapa? Nilai dari akar X kurang 5, X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Tidak negatif. Sedangkan 5 kurang X lebih kecil dari 0. Negatif. Apakah hubungan tidak negatif dengan negatif? Ya, benar lebih besar. Sehingga pastilah ini memenuhi penyelesaian. Jadi, salah satu HP-nya itu adalah X lebih besar dari 5. Itu. Kasus kedua, ya, berarti kalau kasus pertama itu adalah X-nya lebih besar dari 5, maka kasus kedua ya tinggal 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5. Lebih kecil sama dengan 5. Bilangan dari yang lebih besar dari minus 3, lebih besar dari 3 atau sama dengan 3, dan lebih kecil dari atau sama dengan 5. Nah, untuk ini ada hal yang perlu kita ingat, bahwa X 5 kurang X tandanya lebih besar sama dengan 0. Untuk itu juga, akar dari X kurang 3 juga lebih besar sama dengan 0. Berarti bisa dikuadratkan. Ya. Akar dari X kurang 3 lebih besar sama dengan 5 kurang X. Maka tinggal kita kuadratkan kedua suku. Ya, didapat X kurang 3 lebih besar sama dengan 5 kurang X kuadrat. Penjelasan mengapa tanda akarnya tinggal dicoret saja sudah tadi ada. Sehingga ini menjadi X kurang 3 lebih besar sama dengan 25 kurang 10X tambah X kuadrat. Lalu ya kita boleh tuliskan ke kanan, di kiri juga boleh. Ya, minus X kuadrat jadi tambah 11X. Ya. Lalu minus 3 dengan itu minus 28, jadi lebih besar sama dengan 0, kalikan negatif, sehingga jadi X kuadrat kurang 11X tambah 28 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya ini adalah X kurang 4 kali X kurang 7. Hingga kita dapatkan X-nya lebih besar dari 4, lebih kecil sama dengan 7. Tetapi, ingat, tadi ada syaratnya. Ini kan kasusnya X-nya itu lebih di antara 3 dan 5 ya. Jawabannya itu dari 4 sampai 7. Sehingga HP keduanya itu adalah dari 4 sampai 5 saja. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu HP1 karena dia bagi kasus, ingat ya, bagi kasus itu adalah gabungan ya. Gabungkan. Dari HP1 kita dapat X-nya itu lebih besar dari 5. Dari HP2 dari 4 sampai 5. Maka HP-nya gabungan dari HP1 dengan HP2, HP yaitu HP1 gabung HP2, itu sama dengan X lebih besar sama dengan 4. Baik, itu mungkin penjelasan Bapak. Kalau ada nanti kesalahan, boleh ditanyakan setelah kita istirahat ya.